Aku berhenti dari pekerjaanku yang bergaji 150 juta sebulan. Ibu mertuaku membanting mangkuk nasi yang sedang kupegang lalu memakiku, dasar tidak berguna, kasih anjing makan lebih bermanfaat. Suamiku berteriak, kita cerai saja. Aku Kirana Putri, tahun ini usiaku 32 tahun, dan kisah hari ini adalah tentang 5 tahun masa baktiku sebagai seorang menantu. Sebelum menikah, hubunganku dengan mantan suamiku, Bima Aditya, begitu manis hingga aku pernah percaya bahwa menikah dengannya adalah keputusan paling tepat dalam hidupku. Dia mengucapkan kata-kata hangat, berjanji akan melindungiku, berjanji tak akan melepas tanganku baik dalam kaya maupun miskin. Saat itu, aku menyembunyikan identitasku sebagai putri dari Baskoro Wijoyo, pemilik Wijoyo Group. Aku bekerja sendiri, menyewa kos sendiri, dan mengurus makanku sendiri. Aku berpikir, rumah sederhana dengan cinta yang tulus sudah cukup, asalkan aku menikah dengan orang yang tepat. Namun setelah menikah, sifat asli keluarga suamiku semakin terlihat. Hingga hari ini, setiap kali mengingatnya, aku masih bergidik ngeri. Pukul 7 malam, aku mengemudikan mobil putihku memasuki sebuah komplek perumahan mewah. Lampu jalan yang kekuningan memantul di aspal yang basah oleh sisa hujan. Bayangan pepohonan menjulur panjang seperti cambuk-cambuk tipis. Di depan, berdiri sebuah villa 3 lantai seharga 20 miliar. Fasadnya dilapisi marmer yang berkilauan. Setiap tetangga yang lewat pasti akan menengadah takjub. Hanya aku, setiap kali melihatnya, hatiku terasa dingin dan berat seolah sedang melangkah masuk ke dalam penjara. Aku mematikan mesin tapi tak kunjung turun dari mobil. Kedua tanganku mencengkeram setir dengan erat. Pelipisku berdenyut hebat karena sakit kepala yang menumpuk dari rapat seharian. Dulu saat masih lajang, aku pikir menjadi direktur komunikasi dengan gaji 150 juta sebulan adalah puncak dari kelelahan. Ternyata, tempat yang paling melelahkan bukanlah kantor, melainkan tempat yang kusebut rumah. 5 tahun lalu, ayahku berkata, Kirana, uang bisa ayah berikan, tapi kebahagiaan tidak bisa ayah beli. Ayah takut kamu bertemu pria mata duitan. Cobalah hidup seperti orang biasa, jangan biarkan siapapun tahu kamu putri ayah. Aku mengangguk, menganggapnya sebagai permainan yang seru. Benar kata pepatah, nasihat orang tua harus didengar. Aku tak menyangka permainan itu menjadi awal dari 5 tahun masa mudaku yang penuh air mata. Sejak menikah dengan Bima, aku pindah ke villa ini. Di atas kertas, rumah ini atas namaku, dibeli dengan uang ayah sebelum pernikahan. Tapi kepada keluarga suamiku, aku selalu berbohong bahwa ini adalah rumah KPR yang kami cicil berdua. Aku juga berbohong tentang gajiku, mengatakan bahwa aku hanya staf kantor biasa dengan gaji 15 juta. Kukira dengan bersikap rendah hati, aku bisa menjaga harga diri suami. Ternyata, aku justru sedang memberikan sandaran bagi orang lain untuk memanjat. Ibu mertuaku, Ibu Sri, tinggal di sini bersama kami, ditambah adik iparku yang bernama Dinda, 24 tahun. Hari pertama menjadi menantu, Bu Sri menggenggam tanganku, tersenyum semanis gula. Kamu di sini, Ibu anggap seperti anak kandung sendiri. Menantu perempuan itu anak, menantu laki-laki itu tamu nak. Aku mendengarnya dengan gembira hingga menitikkan air mata. Belakangan aku baru paham arti kalimat itu. Menantu perempuan adalah anak. Artinya anak yang bekerja, anak yang menanggung beban, dan jika ada yang salah, menantu perempuan yang harus maju menanggungnya. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan helai rambut yang berantakan di cermin spion. Wajahku di cermin masih terpoles riasan yang rapi, tapi sorot mataku sudah jauh berbeda dari pengantin baru, yang dulu malu-malu melangkah ke rumah mertua. Di dunia ini, api menguji emas, kesulitan menguji kekuatan. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika masa sulit itu berlangsung terlalu lama. Aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Udara lembab dan dingin menerpa wajahku, aroma bunga Kamboja tercium samar dari taman di dekatnya. Lampu ruang tamu villa masih menyala, tapi gerbang sudah terkunci. Aku harus membunyikan bel. Sesaat kemudian, Dinda keluar dengan malas, tangan memegang ponsel, mata tak lepas dari layar, hanya melirikku sekilas. Pulang telat banget, Mbak.
Ucapannya yang acuh tak acuh ditambah suara sendok dan garpu yang beradu dari ruang makan, cukup membuatku paham, hari ini adalah satu lagi makan malam di mana tak ada yang menungguku. Setelah berkata begitu, Dinda langsung masuk kembali ke dalam, masih memeluk ponselnya. Aku mengikutinya dari belakang, suara hak sepatuku di lantai granit yang mengkilap terdengar begitu asing. Aroma sayur asem, semur daging, dan tumis kangkung menguar dari ruang makan. Meja makan bundar berukir kayu, di bawah lampu gantung yang terang benderang. 3 orang sudah duduk di sana, Bu Sri di ujung meja, Bima di sebelah kanannya, dan Dinda di sebelah kiri. Kursi yang tersisa adalah kursiku, masih kosong. Di atas meja, mangkuk sayur sudah berkurang isinya, piring semur hanya menyisakan beberapa potong daging. Bu Sri mengambil sepotong daging dan meletakkannya di mangkuk Bima, suaranya manis sekali. Makan yang banyak, nak. Kamu sudah kerja seharian. Rumah ini cuma bergantung sama kamu, Bim. Bima mengangguk, tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Dinda melirikku lalu kembali menunduk ke layar ponselnya, sementara tangannya yang lain mengambil udang goreng dan memasukkannya ke mangkuknya sendiri. Selama 5 tahun menjadi menantu, makan malam di rumah seharga 20 miliar ini jarang sekali menungguku. Setiap kali aku pulang telat karena rapat atau mengurus proyek, seluruh keluarga tetap makan seolah aku tidak ada. Saat aku tiba, yang tersisa di meja hanyalah sayur dingin, nasi dingin, dan lauk yang juga dingin. Aku masuk ke dapur, mengambil nasi untuk diriku sendiri, lalu duduk diam-diam di kursi kosong itu. Belum sempat aku mengangkat sumpit, Dinda mengangkat kepala dan mencibir. Oh ya, sekalian aku mau ngomong, kartu kredit tambahan yang Mbak kasih itu kayaknya diblokir bank, deh. Tadi aku gesek buat beli tas baru, cuma 20 juta, ditolak. Malu banget di depan teman-temanku. Aku menarik napas dalam, tanganku menggenggam erat sumpit. Kartu kredit tambahan itu bulan lalu baru saja kulunasi tagihan 60 juta sampai aku megap-megap. Saat memberikan kartu itu pada Dinda, aku pikir adik ipar masih muda, berilah dia sedikit fasilitas. Tak kusangka, diberi hati malah minta jantung. Bu Sri meletakkan mangkuknya dengan keras ke meja lalu menoleh padaku. Lihat itu. Cuma uang segitu saja kamu bikin adikmu malu. Dia kan anak gadis satu-satunya di rumah ini, dandan sedikit memangnya kenapa? Perempuan zaman sekarang itu penampilannya harus dijaga biar nggak kalah sama teman-temannya. Di mata Bu Sri, uang yang kukeluarkan untuk keluarga ini hanyalah uang segitu. Setiap bulan, aku rutin mentransfer 15 juta padanya untuk biaya rumah tangga, ditambah lebih dari 10 juta untuk Dinda. Tagihan listrik, air, gaji ART, servis mobil, iuran keamanan komplek, semua dipotong dari rekeningku. Gaji Bima 20 juta, hampir semua dia simpan sendiri dengan alasan laki-laki harus punya dana darurat. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Nenekku pernah berpesan, kalau cari suami, cari yang sayang sama kamu, jangan cari yang kaya. Kaya tapi tidak sayang, emas pun bisa jadi batu. Kukira aku telah memilih orang yang tepat. Tapi semakin lama aku tinggal di sini, aku semakin paham, tidak semua orang miskin itu tulus, dan tidak semua orang kaya itu bahagia. Aku hidup bersama keluarga suamiku, tapi tak pernah sekalipun mengeluh pada orang tuaku tentang kesulitanku. Setiap kali menelepon, ibu bertanya, di sana kamu susah tidak, nak? Aku selalu tertawa. Nggak kok bu, gaji 15 juta hidup hemat masih cukup. Ibu jangan khawatir. Lalu aku menutup telepon, buru-buru menyeka air mata. Siang hari aku bekerja sebagai direktur komunikasi, malamnya aku menyingsingkan lengan baju, masuk dapur untuk memasak dan mencuci piring. Saat lebaran, aku membersihkan rumah, mengelap perabotan, membungkus ketupat, memasak opor ayam, dan menyiapkan hidangan untuk keluarga besar. Tamu yang datang selalu memuji Bu Sri, hebat sekali Bu Sri, semua diurus sendiri dari A sampai Z. Bu Sri hanya tersenyum tanpa mengoreksi, dan aku pun diam, menghibur diri sendiri. Usahaku, Tuhan tahu, bumi tahu, aku tahu, itu sudah cukup. Tapi semakin aku mengalah, mereka semakin menjadi-jadi.
Menantu tak ubahnya asisten rumah tangga kelas atas. Suatu kali, Rina, sahabatku, berkata begitu setelah mendengar ceritaku. Aku hanya tertawa. Kalau suami marah, istri lebih baik diam. Yang penting rumah tangga adem. Sampai malam ini, saat aku duduk di depan semangkuk nasi dingin, mendengar Dinda mengeluh tentang tas bermerek, mendengar suara Bu Sri yang sedingin es, dan melihat Bima yang masih menunduk makan tanpa sepatah kata sapaan. Tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu di dalam hatiku yang retak, sebuah retakan yang sangat kecil. Aku tidak tahu kemana retakan itu akan membawaku. Aku hanya tahu, sejak saat itu, makan malam keluarga di mataku bukan lagi sebuah jamuan, melainkan vonis tanpa suara atas segala kepasrahanku selama bertahun-tahun. Aku meletakkan mangkuk nasiku, mencoba menjaga suaraku tetap normal. Bu, Mas, Dinda, boleh Kirana bicara sebentar? Suara sendok yang beradu dengan mangkuk berhenti. Dinda mengangkat kepala, mengerutkan kening. Bima berhenti makan tapi tetap tidak menatapku, hanya memandangi piring semur. Bu Sri memutar mangkuk sayurnya seperti kebiasaan, matanya menyapu wajahku dengan tatapan dingin. Ada apa? Bicara cepat. Orang masih mau makan, nanti keburu dingin semua. Aku menarik napas. Seharian ini aku sudah memikirkan kalimat ini puluhan kali, tapi saat hendak mengucapkannya, tenggorokanku masih terasa tercekat. Hari ini, aku sudah mengajukan surat pengunduran diri, Bu. Ruangan mendadak senyap. Bahkan suara TV di ruang keluarga seolah mengecil, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di dalam dada. Hah? Dinda yang pertama bereaksi, matanya membelalak. Bima meletakkan sumpitnya ke meja dengan bunyi klak yang kering, menoleh padaku seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya, hanya Bu Sri yang reaksinya sedikit lebih lambat. Lalu tiba-tiba ia menggebrak meja dengan sumpitnya hingga mangkuk sayur bergetar dan kuahnya tumpah. Kamu tadi bilang apa? Ia mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Coba ulangi. Aku menelan ludah. Iya Bu, aku sudah berhenti kerja. Pekerjaannya terlalu menekan, aku sudah tidak sanggup lagi. Bertahun-tahun ini aku terus-menerus insomnia. Dokter bilang kalau terus begini bisa berbahaya. Bu Sri tertawa sinis, suaranya setajam jarum. Kamu duduk di ruangan ber-AC dengan gaji 150 juta sebulan? Apa yang membuatmu tertekan? Lihat Bima anakku ini, banting tulang di proyek, panas-panasan, itu baru namanya kerja keras. Aku merasakan tanganku mulai gemetar, tapi aku tetap berusaha menjelaskan. Ini bukan hanya soal uang, Bu. Pikiranku yang lelah, aku ingin istirahat sejenak, cari pekerjaan lain yang lebih ringan. Rumah ini masih ada gaji Mas Bima. Gaji cuma 20 jutaan mau cukup buat apa? Bu Sri memotong dengan ketus. Sejak kamu menginjakan kaki di rumah ini, setiap bulan pengeluaran kita besar, listrik, air, servis mobil, belanja dapur, biaya kuliah dan jajan adikmu, semua bergantung pada gajimu. Sekarang kamu berhenti, mau kita semua makan tanah? Satu kalimat makan tanah menghantam telingaku. Aku merinding mendengarnya. Aku mencoba tetap tenang. Aku tidak bermaksud menelantarkan keluarga, Bu. Aku hanya butuh bernapas sebentar. Selama ini aku sudah berusaha sekuat tenaga. Dinda langsung menimpali dengan nada menyalahkan. Aku sudah DP gaun 20 juta loh, Mbak. Kalau Mbak berhenti, siapa yang bayar sisanya? Teman-temanku mana ada yang hidup hemat seperti yang Mbak bilang. Mbak nggak malu apa bikin aku kelihatan miskin? Aku menoleh ke arah Bima, menggantungkan seutas harapan tipis. Mas, tolong katakan sesuatu. Aku lelah sekali. Bima menyeka mulutnya dengan serbet, wajahnya menggelap. Kamu berhenti kerja tanpa bicara denganku dulu? Kamu anggap aku ini apa? Aku tidak menyembunyikannya. Aku berencana memberitahu semuanya malam ini. Sekarang sudah kamu beritahu, ia menyeringai. Kamu mau aku, Ibu, dan Dinda jadi gelandangan? Aku tersenyum getir. Mas bicara begitu tidak adil buatku. 5 tahun ini, sebagian besar biaya rumah ini dari gajiku. Mas tahu itu. Ucapanku seolah menyulut api ke tangki bensin. Mata Bu Sri melotot. Kamu mulai mengungkit-ungkit, ya, Kirana? Ibu kasih tahu kamu, ya, sejak kamu masuk ke rumah ini, banyak sekali yang harus kami urus untukmu.
makanan di meja ini selalu lengkap. Pernah ibu biarkan kamu kelaparan? Orang bilang, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, bukan habis manis sepah dibuang. Mendengar itu, aku hanya bisa menggigit bibir. Makanan lengkap di meja itu, sebagian besar adalah hasil tanganku sendiri, tapi aku tidak membantah. Ada kalanya diam bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena tahu perdebatan itu sia-sia. Aku meletakkan sumpitku perlahan. Aku tidak bermaksud mengungkit, Bu. Aku hanya berharap Ibu dan Mas bisa mengerti. Aku benar-benar kelelahan. Aku ingin istirahat sebentar. Nanti aku akan cari pekerjaan lain. Gaji lebih kecil juga tidak apa-apa. Lebih kecil? Bu Sri tiba-tiba berdiri. Semua terjadi dalam sekejap. Ia mengulurkan tangan, menyambar mangkuk nasi di depanku. Mangkuk nasi yang baru saja kuisi dan belum sempat kusuap sedikit pun. Kamu berhenti. Lalu keluarga ini mau hidup dari apa? Jawab. Lalu, tanpa menunggu aku membuka mulut, ia membanting mangkuk nasi itu ke lantai keramik. Prang. Suara porselen yang pecah menggema di ruang makan, nyaring dan tajam seolah ada sesuatu yang baru saja pecah di dalam dadaku. Nasi putih berhamburan, menempel di kaki kursi, bahkan terciprat ke ujung celana panjang yang kukenakan. Sebuah pecahan porselen menggelinding dan berhenti tepat di ujung sepatuku, begitu tajam hingga jika aku menggeser kaki sedikit saja, pasti akan tergores dan berdarah. Dinda tersentak. Ya ampun Bu, kenapa sampai segitunya? Lalu ia menoleh padaku. Tapi Mbak Kirana, Mbak lihat sendiri kan, kalau Mbak berhenti, siapa yang akan menanggung rumah ini? Siapa yang akan bantu Mbak bayar cicilan villa 20 miliar ini? Aku mengangkat wajah, menatap lurus ke arah Bima. Mas, bagaimana menurutmu? Ini adalah pertanyaan yang ingin kutanyakan selama bertahun-tahun. Bagaimana menurutmu tentang semua yang telah kulakukan untuk keluarga ini? Bima menopangkan tangannya di meja, wajahnya memerah, suaranya berat menekan setiap kata. Menurutku kamu egois. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kalau kamu berhenti, rumah ini mau bayar utang pakai apa? Mau kasih makan ibu dan adikku pakai apa? Kamu hebat, gaji 150 juta. Sekarang kamu seenaknya berhenti dan menyuruhku menanggung semuanya? Aku menatapnya tak percaya, lalu tertawa hambar. Jadi, selama 5 tahun ini, siapa yang menanggung? Mas sudah lupa? Cukup. Ia menggebrak meja dengan kedua tangannya, piring-piring bergetar. Aku bilang padamu, aku sudah tidak tahan lagi dengan caramu yang seenaknya sendiri, tidak ada yang memaksamu berkorban, itu semua pilihanmu. Sekarang kamu berhenti, aku tidak sanggup menanggung hidupmu. Kita cerai saja. Kita cerai saja biar aku tidak punya beban. Dua kata cerai saja keluar dari mulutnya begitu ringan, tapi bagiku terasa seberat batu besar yang menimpa jantungku. Cerai? Biar tidak punya beban? Ternyata di matanya, aku bukan istri, melainkan beban. Bu Sri memanfaatkan kesempatan itu, menunjuk lurus ke wajahku. Benar itu cerai saja. Perempuan mandul 5 tahun tidak bisa kasih anak, sekarang mau berhenti kerja, dipelihara juga cuma menghabiskan nasi. Aku berdiri mematung. Dalam sekejap, aku merasa 3 orang di hadapanku ini begitu asing dan mengerikan. Pria yang pernah kucintai, wanita yang pernah memanggilku anak, adik ipar yang pernah merengek minta dibelikan ini itu, kini menatapku seolah aku orang asing. Di dekat kakiku, nasi dingin dan pecahan mangkuk masih tergeletak diam. Di dalam kepalaku, sebuah pikiran tiba-tiba muncul, begitu jelas dan menakutkan. Baik, cerai ya cerai. Tapi kalau ada yang harus hancur, itu bukan aku. Aku menarik napas dalam, mengeluarkan ponsel dari saku, menatap nomor yang selama 5 tahun ini, tak pernah berani kuhubungi di malam hari. Layar menampilkan satu nama, Ayah. Jariku gemetar saat menyentuh layar. Setelah 2 kali dering, telepon diangkat. Kirana, kenapa menelepon ayah jam segini? Ada apa? Suara ayahku masih berat dan hangat seperti biasa, tapi melalui speaker, suaranya terdengar begitu menggema di ruang makan yang masih berbau pecahan porselen. Aku menatap lurus ketiga orang yang berdiri terpaku di hadapanku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Iya, ayah. Sudah 5 tahun,
Sepertinya sudah saatnya aku menjawab pertanyaan ayah dulu. Di seberang sana hening sejenak, lalu ayah tertawa pelan. Akhirnya selesai juga. Yah, nak. Ayah kira kamu akan bertahan lebih lama lagi. Jadi, kamu sudah keluar dari perusahaan lama? Iya, ayah. Hari ini aku sudah mengajukan surat pengunduran diri. Bagus, suaranya menjadi lebih serius. Berarti ujian 5 tahunmu sudah berakhir. Di Wijoyo Group semua sudah disiapkan, tinggal menunggumu kembali. Kamu siap untuk menjabat? Aku sengaja mengucapkan setiap kata dengan perlahan, mataku tak lepas dari wajah Busri dan Bima. Iya, ayah. Aku siap. Ayah, apa Dewan Direksi sudah setuju aku menjabat sebagai CEO Wijoyo Group? Kalimat CEO Wijoyo Group baru saja keluar. Seisi ruangan seolah membeku. Dinda menjatuhkan ponselnya ke lantai. Bima terbelalak, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Busri pucat pasi, tangannya masih terangkat di udara. Dari seberang terdengar tawa puas ayah. Soal itu Dewan Direksi sudah lama setuju, mulai besok kamu resmi bekerja di sini. Ayah hanya menyayangkan kamu menelepon sedikit terlambat. Ayah sudah menunggu telepon ini sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. Maafkan aku, ayah, jawabku pelan. Aku pikir aku masih sanggup bertahan. Bertahan untuk apa? Ayah menghela napas. Baiklah, sudah diputuskan. Ya, ayah akan kirim asisten dan pengacara ke rumahmu sekarang. Ada apa-apa, biarkan mereka yang urus. Putri ayah tidak perlu menundukkan kepala. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum yang tulus. Iya, ayah. Biar aku yang urus, ayah istirahat saja. Aku menutup telepon. Ruangan kembali hening. Sesaat kemudian, Dinda tergagap. Mbak cuma bercanda, kan? CEO? CEO apa tadi? Mbak lagi akting ya? Busri mencoba tersenyum paksa. Suaranya bergetar. Kirana, nak, kamu bicara apa ibu tidak begitu dengar. Tadi itu benar ayahmu, bukan orang bayaran kan? Aku menatapnya lurus. Suaraku menjadi dingin. Itu ayah kandungku, Baskoro Wijoyo, pemilik Wijoyo Group. Perusahaan yang sering ibu cibir sebagai orang kaya yang cuma tahu foya-foya, yang setiap kali muncul di berita ibu langsung mematikan TV. Wajah Busri memutih. Bima buru-buru menyela, mencoba tersenyum kaku. Sayang, kamu ngomong apa sih? Kenapa tiba-tiba bawa-bawa urusan keluarga ke sini? Sudahlah, lupakan saja semua. Namanya juga orang lagi emosi. Soal cerai tadi, Mas cuma asal bicara, jangan dimasukkan ke hati, ya? Kita bicarakan baik-baik lagi. Aku memiringkan kepala. Mas lupa baru saja bilang cerai biar tidak punya beban? Aku hanya melakukan apa yang Mas inginkan. Busri langsung mengubah nada bicaranya, mendekat, dan mencoba menarik tanganku. Sudah. Perempuan kalau marah memang suka bicara sembarangan. Kamu itu menantu kesayangan ibu, keluarga kita ini satu. Tadi ibu lagi emosi, tidak sengaja. Jangan marah ya nak. Kamu itu menantu emas ibu, tahu tidak? Aku menarik tanganku, belum sempat menjawab. Bel gerbang berbunyi bertubi-tubi. Bi Ijah, asisten rumah tangga, berlari dari belakang. Non Kirana, ada beberapa orang bilang pengacara dan asistennya Pak Baskoro mau ketemu Non. Dinda terkejut. Pengacara? Aku mengangguk. Iya Bi. Tolong persilakan mereka masuk. Sesaat kemudian, 4 pria berjas hitam masuk, dipimpin oleh seorang pria berusia sekitar 30-an, postur tinggi, mata tajam, membawa tas kulit. Ia mendekat, sedikit menunduk di hadapanku. Selamat malam, Bu Kirana. Saya Arya Wibowo, asisten hukum dari Bapak Baskoro Wijoyo. Mohon maaf kami datang sedikit terlambat. Tidak apa-apa, yang penting datang di saat yang tepat, jawabku, mengabaikan ekspresi kebingungan keluarga mertuaku. Arya menoleh ke arah Busri, Bima, dan Dinda. Dengan sopan tapi dingin, ia berkata, "Selamat malam, Ibu, Bapak, Mbak, mohon izin, kami akan bekerja sebentar. Ini terkait dengan rumah ini dan sebuah perjanjian utang." Ia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah buku merah tebal dan meletakkannya di atas meja, tepat di samping piring semur yang sudah dingin. Ini adalah sertifikat hak milik, SHM,
atas tanah dan bangunan villa ini, pemilik tunggal, Kirana Putri. Bima menyambarnya, membuka-buka dengan tergesa, matanya terpaku pada barisan huruf di sana, bibirnya bergetar. Tidak. Tidak mungkin. Jelas-jelas dulu kamu bilang ini KPR atas nama kita berdua. Aku melipat tangan. Aku berbohong. Sama seperti aku berbohong gajiku 15 juta padahal sebenarnya 150 juta. Villa ini dibeli ayah untukku sebulan sebelum aku dan kamu menikah. Harta bawaan sebelum menikah. Kamu paham, kan? Seolah belum cukup, Arya mengeluarkan setumpuk kertas lain. Dan ini adalah surat perjanjian utang sebesar 500 juta antara Ibu Sri dan Mas Bima dengan Bapak Baskoro Wijoyo, bunga 0%, tapi dengan klausul yang sangat jelas, pihak B wajib memperlakukan putri pihak A, yaitu Bu Kirana Putri, dengan baik dan tidak menghinanya. Ia melirik pecahan mangkuk di kakiku dan noda nasi di celanaku. Dengan apa yang terjadi malam ini, kami memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa klausul tersebut telah dilanggar. Bu Sri terduduk lemas di kursi, tergagap. Tidak. Tidak bisa. Rumah ini rumah anakku. Aku sudah tinggal di sini 5 tahun. Mohon maaf Bu, Arya tetap tenang. Secara hukum, rumah ini adalah aset pribadi Bu Kirana. Ibu dan keluarga saat ini hanya berstatus menumpang. Mulai saat ini, kami mohon izin untuk mengambil alih kembali aset ini. Ia melihat jam tangannya. Ibu, Bapak, dan Mbak punya waktu tepat 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi. Setelah 30 menit, tim kami akan masuk untuk membersihkan rumah. Semua aset yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya akan dianggap milik Bu Kirana. 30 menit, Dinda berteriak, kamu siapa seenaknya mengusir orang seperti mengusir maling? Aku menatapnya, suaraku datar. Tidak ada yang mengusir maling, ini hanya mengembalikan rumah kepada pemiliknya. Kata orang, kalau menumpang itu harus tahu diri, bukan malah membanting mangkuk nasi pemilik rumah. Jam di dinding terus berdetak. Hitung mundur 30 menit baru saja dimulai. 30 menit itu jika direkam, mungkin bisa menjadi sebuah drama komedi. Tapi saat menyaksikannya, aku hanya merasa lelah. Bu Sri sibuk mengumpulkan panci dan wajan seolah takut ada yang mengambilnya. Dinda berlari seperti lebah, menarik koper, melemparkan tas-tas bermerek ke dalamnya, mulutnya tak henti berteriak, ya Tuhan, tas ini puluhan juta, jangan sampai ketinggalan, gaun itu juga. Mas Bima, tolong angkatkan koper ini. Bima memeluk setumpuk pakaian kusut, wajahnya pucat pasi. Setiap kali tatapan kami bertemu, ia langsung membuang muka. Harga diri seorang pria mungkin saat itu terasa lebih sakit daripada diusir dari rumah. Arya berdiri di sampingku, sesekali melihat jam. Bu Kirana, sisa waktu 10 menit, 5 menit. Ketika jarum jam tepat menunjuk angka 12, 4 orang petugas keamanan dengan sopan membuka pintu lebar-lebar. Mohon maaf, Ibu, Bapak, Mbak, waktu habis, silakan keluar agar tim kami bisa mulai bekerja. Bu Sri menjinjing 2 kantong plastik. Dinda menarik 2 koper yang lebih besar dari badannya. Bima memeluk beberapa tas pakaian. 3 orang yang tadinya begitu berkuasa di villa seharga 20 miliar, kini berjalan gontai keluar seperti anak kos yang diusir pemiliknya. Saat melewatiku, Dinda melotot. Mbak itu jahat sekali. Ingat karma, Mbak, aku hanya tersenyum tipis. Langit itu luas, tapi kalau hati manusia yang sempit, ia sesak sendiri. Dik, gerbang besi tertutup di belakang mereka. Bi Ijah memberi isyarat pada tim kebersihan untuk masuk. Ada yang melepas gorden, ada yang memotret kondisi ruangan, ada yang menempel label pada barang-barang. Rumah yang tadinya selalu ramai, kini tiba-tiba hanya menyisakan suara penyedot debu dan aroma pembersih lantai yang segar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku tidur di kamar utama milikku sendiri. Kamar yang selama ini kuberikan pada mereka, sementara aku tidur di ruang kerja yang lebih sempit. Bi Ijah sudah mengganti spray baru, menyemprotkan minyak esensial serai dan lavender. Bau asap rokok yang sesekali disembunyikan Bima juga lenyap. Aku berbaring di ranjang yang luas, menatap langit-langit. Anehnya, tidak ada lagi suara omelan Bu Sri,
Tidak ada suara sandal Dinda yang berisik di koridor, tidak ada suara TV siaran bola yang dinyalakan Bima sampai larut malam, hanya ada suara angin yang berdesir di antara pepohonan di luar jendela dan detak jantungku yang teratur. Berbuat baik belum tentu dibalas baik, tapi berbuat jahat pasti akan menuai akibatnya. Aku berpikir, lalu terlelap dalam tidur yang paling nyenyak setelah bertahun-tahun. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai jendela. Aku bangun, turun ke dapur. Bi Ijah sudah menyiapkan sarapan ala barat, telur mata sapi, roti panggang, dan segelas jus jeruk dingin. Non makan dulu biar pulih tenaganya. Bi Ijah tersenyum ramah. Semalam lihat Non tidur nyenyak, Bibi ikut senang. Aku menyesap jus jeruk, memandang sekeliling ruang makan. Meja dan kursi masih sama, tapi tak ada lagi sosok yang membanting mangkuk, tak ada lagi tatapan merendahkan. Tiba-tiba aku merasa tempat ini bersih secara menakutkan, seolah seseorang baru saja menyapu semua kotoran yang terlihat, hanya menyisakan noda tak kasat mata di dalam ingatan. Selesai makan, aku menelepon Arya. Mas Arya, tolong bantu jual rumah ini secepatnya ya. Di seberang sana hening beberapa detik. Villa ini hadiah dari Bapak untuk Ibu. Apa tidak sayang? Sayang, sih, aku tertawa pelan. Sayang 5 tahun masa mudaku yang kuhabiskan di sini. Tapi aku tidak mau setiap kali lewat ruang makan, aku teringat mangkuk nasi yang pecah malam itu. Rumah bisa dibeli lagi, tapi kedamaian ingin kubangun di tempat lain. Arya mengerti. Baik Bu, beri saya waktu 2-3 hari, saya akan carikan pembeli. Untuk sementara, Ibu bisa pindah ke apartemen di pusat kota. Lagi pula, tempat itu yang sebenarnya rumah Ibu. Aku menutup telepon, naik ke lantai atas untuk mengemasi beberapa setel pakaian, beberapa dokumen, dan laptop. Semua barang pribadiku muat dalam beberapa koper. Sisa pakaian, tas, dan sepatu dari masa pura-pura miskin kutinggalkan semua. Siang harinya, aku mengemudikan mobil meninggalkan komplek villa itu tanpa menoleh ke belakang. Jalan menuju gerbang hari ini cerah, pepohonan hijau di kedua sisi seolah melambai. Aku berbelok menuju pusat kota. Kartu akses lift berbunyi sekali, pintu terbuka langsung ke lantai teratas. Sebuah penthouse seluas 300 meter persegi terhampar di hadapanku, lantai kayu yang wangi, dinding kaca yang mengelilingi menyuguhkan pemandangan seluruh kota. Inilah rumahku yang sebenarnya selama bertahun-tahun, tempatku bersembunyi setiap kali suasana di rumah mertua sudah terlalu menyesakkan. Aku melepas sepatuku, melangkah tanpa alas kaki ke balkon. Angin berhembus kencang, kendaraan di bawah sana terlihat kecil seperti mainan. Aku menarik napas panjang, berbisik pada diriku sendiri, mulai hari ini, aku hidup untuk diriku sendiri dulu. Keluarga Bima, jika mereka mau melanjutkan sandiwara, biarkan saja, babak selanjutnya, aku yang akan menulis naskahnya. Malam pertama di penthouse, aku memanjakan diri, mandi air hangat lama-lama, menyeduh teh mahal, memutar musik lembut, lalu duduk di kursi panjang memandangi kota yang mulai menyalakan lampunya. Tidak ada makian, tidak ada suara sandal, tidak ada TV siaran bola. Hanya suara AC dan detak jantungku. Baru saja aku memejamkan mata, telepon berdering nyaring. Di layar tertera nama Rina. Aku mengangkatnya. Halo, bos besar perusahaan komunikasi, suara di seberang berteriak. Bos besar apanya? Coba buka media sosial sekarang. Mereka main kotor, Kirana. Kamu diserang habis-habisan. Aku mengerutkan kening. Tenang. Ada apa? Coba jelaskan pelan-pelan. Nggak ada pelan-pelan. Buka sekarang, cari namamu sama Putri Wijoyo Group, pasti langsung ketemu. Lagi trending nomor 1. Aku mematikan speaker, membuka aplikasi. Benar saja, baru mengetik beberapa huruf, serangkaian video muncul. Judulnya provokatif. Suami miskin menangis pilu dikhianati istri konglomerat, ibu dan adik diusir dari rumah. Menantu kejam, begitu kaya langsung tendang mertua dan ipar di malam hari. Aku mengklik video dengan penonton terbanyak. Di layar, Bima duduk di ranjang sebuah penginapan murah, di belakangnya dinding yang kotor, kipas angin berderit, di bawah cahaya lampu kuning yang redup, ia mengenakan kemeja kusut yang sama dari kemarin, wajahnya tidak dicukur,
matanya merah. Teman-teman semua. Suaranya tercekat. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Selama 5 tahun, istri saya bilang dia hanya staf kantor biasa, gaji belasan juta. Saya sayang, saya nikahi dia, saya berusaha kerja keras, pinjam sana-sini untuk beli rumah agar ibu dan adik saya punya tempat tinggal. Ia sengaja berbicara ambigu agar orang mengira villa seharga 20 miliar itu hasil jerih payahnya. Lalu ia bercerita bagaimana aku menyembunyikan identitasku, pura-pura miskin untuk menguji hatinya. Ketika keluarganya tahu, aku langsung berubah, membawa preman untuk mengusir mereka dari rumah hasil keringatnya. Kamera bergoyang, menyorot sudut ranjang. Bu Sri duduk meringkuk, memegangi dada, matanya sembab. Dinda menunjuk ke arah kamar mandi yang berjamur, berbisik, tapi cukup terdengar oleh mikrofon. Ini, tempat kami bertiga harus tinggal setelah diusir. Coba bayangkan, ibu saya umur 60 tahun harus tidur di tempat seperti ini. Video berakhir dengan Bima menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan, suaranya parau. Saya tidak minta apa-apa, saya hanya berharap istri saya. Putri pemilik Wijoyo Group itu, punya sedikit nurani untuk mengembalikan rumah itu pada ibu saya. Minta maaf pada ibu saya. Cuma itu. Aku menutup video, membuka kolom komentar. Tulisannya mengalir deras. Perempuan kalau sudah punya uang memang berubah. Kaya tapi durhaka, netizen serang. Loh, Wijoyo Group perusahaan besar, kan? Boikot saja. Orang-orang memang seperti itu. Belum tahu kebenarannya sudah main hakim sendiri. Mulut manusia lebih tajam dari pisau, lukanya lebih sulit sembuh dari luka fisik. Pepatah yang pernah kudengar entah di mana tiba-tiba terngiang. Rina masih berteriak di seberang. Woi, kalau kamu diam saja bisa mati. Loh, saham Wijoyo Group tadi rangwo kamu dia abal-abal sudah menyebar video itu ke puluhan grup. Ayahmu sudah tahu, seolah menjawab, telepon interkom pribadiku jalur yang hanya digunakan ayah menyala. Rin, nanti aku telepon lagi. Ayah telepon. Aku beralih ke telepon satunya. Ayah. Suara beliau tenang. Ayah sudah lihat. Sandiwaranya agak murahan, tapi aktingnya niat juga. Aku menggigit bibir. Maaf, ayah. Masalah pribadiku jadi menyeret nama perusahaan. Aku menanganinya dengan kurang baik. Ini bukan salahmu, potongnya. Ini ujian pertama seorang CEO. Krisis komunikasi itu hal biasa, yang penting adalah bagaimana reaksimu. Kamu butuh berapa lama untuk membereskan kekacauan ini? Aku melirik jam. Masih pukul 7 malam lebih. Besok jam 10 pagi konferensi pers. Cukupkah waktunya? Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Suaraku tegas. 3 jam, terhitung sejak aku masuk kantor. Jam 10 pagi besok aku mau adakan konferensi pers di lobi utama Wijoyo Tower. Aku sendiri yang akan bicara. Di seberang sana hening, lalu terdengar suara pelan. Baik, ayah akan duduk di atas dan menonton live stream. Selebihnya, biar kamu yang urus. Ingat baik-baik. Kamu tidak hanya melindungi nama baikmu, tapi juga nama ribuan orang yang digaji oleh Wijoyo Group. Iya ayah, aku mengerti. Aku meletakkan telepon, berdiri, dan bercermin di panel kaca besar. Seorang wanita dengan rambut disanggul rapi, mata sedikit bengkak tapi tatapannya tajam, bukan lagi menantu yang membungkuk memasak, tapi seseorang yang akan berdiri di hadapan hutan kamera. Telepon berdering lagi. Rina, halo, kamu mau ngapain? Jangan bilang kamu mau diam saja. Aku mengaktifkan speaker, sambil berjalan ke ruang kerja. Diam apanya? Jam 10 pagi besok, lobi utama Wijoyo Tower. Kamu bawa semua tim media ke sana. Aku akan kasih kamu drama yang sesungguhnya. Rina diam beberapa detik, lalu berteriak. Serius? Kamu mau konferensi pers? Ya ampun, pemeran utamanya mau balas dendam. Oke, besok aku duduk di barisan paling depan. Jangan sampai aku malu ya. Aku tersenyum kecil. Yang akan malu itu orang lain, bukan aku. Setelah menutup telepon, aku membuka laptop, mengirim email ke Arya dengan subjek singkat, urgen, persiapan konferensi pers, 10.00 besok. Di bawahnya, aku mulai mengetik baris demi baris permintaan. Permainan korban ala keluarga Bima sudah dimulai.
Mulai sekarang naskahnya kutulis sendiri. Email terkirim, tapi aku masih belum tenang. Aku menekan nomor Arya. Hampir seketika ia mengangkat. Iya, Bu Kirana. Sudah baca email saya? Tanyaku, mata masih terpaku pada layar. Baru lihat subjeknya, Bu, belum sempat baca isinya. Kalau begitu saya jelaskan langsung saja, aku menarik napas dalam. Besok jam 10 saya konferensi pers di lobi. Saya butuh semua senjata lengkap, tidak mau bicara kosong. Di seberang, suaranya menjadi serius. Ibu butuh apa saja? Silakan sebutkan. Saya catat. Aku berdiri, berjalan mengelilingi ruang kerja, sambil menyebutkan satu persatu. Pertama, rekening koran gaji saya dan Mas Bima selama 5 tahun terakhir. Jelas siapa terima berapa dari mana? Baik, bisa. Kedua, rincian pengeluaran kartu kredit utama saya, terutama kartu tambahan atas nama Dinda. Pisahkan semua pengeluaran untuk tas, baju, kosmetik, liburan. Saya tidak perlu mempermalukan siapapun, tapi angka harus bicara. Siap, Bu. Ketiga, SHM asli villa dan surat perjanjian utang 500 juta antara ayah dengan Bu Sri dan Mas Bima. Tolong stabilo bagian klausul, memperlakukan putri pihak A dengan baik. Iya, itu ada di saya. Besok bisa saya buatkan slide presentasinya. Keempat, aku berhenti, bayangan mangkuk nasi yang pecah terlintas di kepala. Ambil rekaman CCTV ruang makan semalam, lengkap dengan suara dan gambar. Bagian Bu Sri membanting mangkuk, bagian Mas Bima bilang cerai saja biar tidak punya beban. Suara, ekspresi wajah, semuanya. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu Arya berkata pelan, itu akan sangat menyakitkan bagi mereka. Bu, aku juga sakit, sahutku sinis. Tapi bukan karena aku, tapi karena semangkuk nasi malam itu, karena 5 tahun kesabaranku. Baik. Ada lagi, Bu? Kelima, minta tim hukum melacak akun-akun yang menyebarkan video Mas Bima. Kumpulkan bukti pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, tapi bagian itu nanti saja. Untuk besok, cukup yang tadi. Arya menghela napas. Baik, Bu. Malam ini tim kami mungkin harus begadang, tapi pasti selesai. Ibu istirahat saja, besok butuh banyak energi. Aku melirik jam, hampir tengah malam. Mas Arya, panggilku. Iya, Bu. Besok saya akan berdiri sendiri di podium. Ayah tidak akan muncul. Dewan direksi, pemegang saham, karyawan, semua akan melihat saya. Saya tidak takut hujatan publik, tapi saya takut jika saya salah bicara sedikit saja, orang akan mengira saya hanya berlindung di balik nama besar ayah. Arya tertawa pelan. Apa yang orang pikirkan tidak bisa kita kendalikan, Bu. Tapi fakta, angka, dan rekaman CCTV tidak bisa berbohong. Biarkan kebenaran yang mendampingi ibu besok, itu sudah cukup. Aku menutup telepon, bersandar di kursi. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Sesekali terpejam 10,15 menit, kepalaku kembali dipenuhi pertanyaan, detail, dan angka. Menjelang pagi, aku berdiri di depan lemari pakaian. Berbagai macam gaun, warna, dan merek, tapi tanganku berhenti pada satu setelan blazer putih yang simpel dengan jahitan yang rapi. Putih itu gampang kotor, Rina pernah mengejek. Tapi kalau dipakai, jadi kelihatan siapa yang bersih dan siapa yang kotor. Aku tertawa sendiri, memilih setelan itu. Rambut disanggul rapi, riasan tipis, tanpa lipstik merah menyala, tanpa aksesori berlebihan. Aku bukan mau jadi model, aku mau jadi CEO. Tepat pukul 8 pagi, mobil perusahaan sudah menunggu di basement. Sopir membukakan pintu, menunduk. Selamat pagi, Bu Kirana. Aku mengangguk pelan, melangkah keluar. Dari basement menuju lobi utama, suara keramaian semakin jelas. Suara orang berbicara, langkah kaki, bunyi jepretan kamera, pintu kaca otomatis terbuka, cahaya terang menyerbu bersamaan dengan hutan mikrofon dan lensa kamera yang diarahkan padaku. Ibu Kirana, benarkah Anda mengusir ibu mertua Anda di malam hari? Apa tanggapan Anda soal video permintaan tolong dari suami Anda? Apakah Wijoyo Group menekan keluarga suami Anda untuk diam? Pertanyaan menghujani seperti badai. 4 petugas keamanan segera membentuk lingkaran, menghalangi jalan dan menjaga jarak. Aku menarik napas dalam,
mengangkat dagu, melangkah satu persatu di atas lantai marmer yang mengkilap. Setiap langkah, aku berkata pada diri sendiri, aku tidak sedang mengemis, aku sedang membela kebenaran. Dalam sekejap, aku melihat Rina di antara kerumunan wartawan, melambaikan tangan, matanya penuh kekhawatiran. Aku mengangguk pelan sebagai tanda menenangkannya. Lobi utama hari ini sudah ditata ulang. Semua meja, kursi, dan pot tanaman digeser ke samping. Di tengah, ada sebuah podium. Di belakangnya layar LED raksasa. Di kedua sisi, deretan kursi untuk wartawan. Arya berdiri di dekat pintu masuk, memberiku sebotol air mineral dan setumpuk kertas. Semua dokumen, slide, dan rekaman CCTV sudah siap, Bu. Tim teknis sudah mengetes suara dan gambar. Tinggal menunggu Ibu naik ke panggung. Terima kasih, aku mengambilnya, merasakan kedua tanganku dingin, tapi hatiku sangat panas. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 10. Arya memberi isyarat pada MC internal. Orang itu naik ke podium, suaranya jelas. Kepada rekan-rekan media dan para tamu, mohon menempati kursi masing-masing. Konferensi pers darurat dari Wijoyo Group akan segera dimulai. Dengan hormat, kami perkenalkan CEO baru kami, Ibu Kirana Putri. Suara jepretan kamera meledak seperti petasan. Aku melangkah ke podium. Di hadapanku, ratusan pasang mata yang mengamati, curiga, ragu, dan haus akan skandal. Di belakangku, layar LED hitam yang mulai menyala. Di antara keduanya, ada aku, sendirian dalam setelan putih. Aku menyesuaikan mikrofon di dekat mulutku. Hening sejenak. Selamat pagi, rekan-rekan media. Saya Kirana Putri. Dan ya, saya adalah istri dalam video yang sedang viral beberapa hari ini. Seisi ruangan sedikit bergemuruh. Tapi sebelum berbicara tentang diri saya ingin berbicara tentang hal lain. Kebenaran. Aku melirik Arya, memberi isyarat. Layar di belakangku menyala, menampilkan dua kolom data yang sangat jelas. Saya izin memulai dari pernyataan Mas Bima dalam video. Saya banting tulang bekerja, istri hanya membantu mencari tambahan. Saya tunjukkan slide ini. Kolom kiri adalah gaji saya selama 5 tahun terakhir. Sebagai Direktur Komunikasi, rata-rata 150 juta per bulan setelah dipotong pajak. Kolom kanan adalah gaji Mas Bima, manajer teknis, sekitar 20 juta. Seisi ruangan riuh, suara bisik-bisik terdengar seperti sarang lebah. Saya tidak membandingkan gaji untuk pamer. Saya hanya ingin mengingatkan sebuah fakta sederhana. Selama 5 tahun tinggal di rumah mertua, sebagian besar biaya hidup, listrik, air, ART, belanja dapur, dan uang jajan adik ipar, semuanya diambil dari rekening saya. Slide berganti, menampilkan rincian pengeluaran yang rapi. Ini adalah pengeluaran dari kartu kredit saya. Anda bisa lihat, tas, baju, liburan, biaya kuliah, sebagian besar atas nama pengguna, Dinda. Kartu tambahan atas nama adik ipar, tapi yang membayar tagihannya adalah saya. Seorang wartawan mengangkat tangan. Ibu CEO, apakah Anda bermaksud membongkar aib adik ipar Anda? Aku menggeleng. Tidak. Saya hanya ingin kebenaran berada di tempatnya. Orang Indonesia punya pepatah, ada asap, pasti ada api. Saya tidak menuntut balas budi. Saya hanya tidak terima difitnah sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Selanjutnya, aku menatap lurus ke kamera. Ibu mertua saya berkata dalam video bahwa saya menggunakan preman untuk mengusir beliau. Saya undang Anda semua untuk melihat kuplikan yang lain. Layar beralih ke rekaman CCTV hitam putih dari ruang makan. Sudut kamera dari atas memperlihatkan jelas 4 orang di meja makan. Suara terdengar jernih, suaraku pelan. Hari ini aku sudah mengajukan surat pengunduran diri. Lalu suara Bu Sri, kamu berhenti, mau kita semua makan tanah? Kemudian adegan beliau dengan kasar membanting mangkuk nasiku ke lantai. Suara porselen yang pecah membuat seisi ruangan terdiam. Segera setelah itu terdengar suara Bima yang jelas. Kita cerai saja biar aku tidak punya beban. Video berhenti tepat di adegan nasi berhamburan di dekat kakiku. Tidak ada yang bicara.
Orang-orang yang tadinya siap percaya pada video permintaan tolong itu kini membisu. Rina di barisan depan, matanya berkaca-kaca. Aku merendahkan suaraku. Malam itu, yang meminta cerai adalah suami saya. Yang membanting mangkuk nasi saya adalah ibu mertua saya. Saya hanya diam dan menelepon ayah saya. Slide baru muncul, menampilkan SHM Villa. Ini adalah sertifikat hak milik. Pemilik tunggal, Kirana Putri. Tanggal pembelian, 1 bulan sebelum saya menikah. Keluarga suami saya menyebutnya aset hasil keringat, tapi secara hukum, ini adalah harta bawaan saya. Selanjutnya, surat utang 500 juta. Mereka bilang itu uang ibu mertua untuk membeli rumah. Faktanya, ini adalah pinjaman dari ayah saya tanpa bunga, dengan satu klausul, perlakukan putrinya dengan baik. Malam pembantingan mangkuk itu, klausul itu resmi dilanggar. Aku sedikit menunduk, lalu mengangkat wajah, suaraku lebih jelas. Saya bukan malaikat yang bisa melupakan segalanya. Saya juga bukan iblis yang akan menendang orang yang sedang jatuh. Saya hanya melakukan satu hal yang benar, mengambil kembali rumah saya dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang telah menganggap saya sebagai mesin ATM berjalan. Aku memberi isyarat pada Arya untuk maju. Secara hukum, Wijoyo Group akan menuntut Bapak Bima Aditya, Ibu Sri, dan Saudari Dinda atas tindakan pencemaran nama baik pribadi dan perusahaan, serta penyebaran informasi palsu. Arya melanjutkan dengan tegas, kami juga sedang berkoordinasi dengan perusahaan tempat Bapak Bima bekerja, mempertimbangkan untuk menghentikan seluruh kerjasama jika pihak mereka tidak mengambil tindakan tegas. Ruangan kembali riuh. Mikrofon yang tadinya diarahkan ke wajahku kini berbalik ke arah layar, memotret setiap lembar dokumen. Aku kembali memegang mikrofon, menatap lurus ke kamera utama, di mana aku yakin, di sebuah penginapan murah, ketiga orang itu sedang menonton. Mas Bima, aku berkata perlahan, Mas ingin seluruh Indonesia tahu, dalam pernikahan kita, siapa yang memanfaatkan siapa. Hari ini, aku kabulkan keinginan Mas. Tapi alih-alih mengeluh, aku menggunakan data, dokumen, dan rekaman CCTV. Lebih adil, bukan? Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sedang menonton, jika Anda berada di posisi saya, setelah 5 tahun menanggung beban, yang didapat adalah semangkuk nasi yang dibanting, kalimat cerai saja biar tidak punya beban, dan sebuah video yang menjadikanku penjahat, apa yang akan Anda lakukan? Diam menelan hinaan, atau berdiri membela diri? Dan tolong, dengarkan cerita ini sampai akhir, karena setelah konferensi pers ini, keluarga mantan suami saya akan mengambil langkah yang lebih nekat lagi. Apakah mereka akan berhenti, atau terus masuk ke dalam jerat hukum? Jika Anda menjadi mereka, jalan mana yang akan Anda pilih? Aku menunduk hormat, melepaskan mikrofon. Pertempuran pertama, aku memilih untuk melawannya dengan cahaya, bukan dengan teriakan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu betul, ini baru permulaan. Saat aku menunduk hormat dan melepaskan mikrofon, suara jepretan kamera masih terus terdengar. Beberapa wartawan mencoba mendekat, menyodorkan mikrofon untuk bertanya lebih lanjut, tapi tim komunikasi dengan sopan menghalangi, menjanjikan jawaban melalui rilis pers. Arya berbisik di telingaku, Ibu lewat pintu belakang, di sini biar tim kami yang urus. Aku berjalan cepat meninggalkan lobi, masuk ke dalam lift pribadi. Pintu tertutup, suara bising di luar langsung senyap. Di dalam lift, hanya ada detak jantungku dan suara mesin yang halus. Sampai di lantai CEO, aku melangkah keluar. Kakiku terasa ringan, tapi kepalaku berat. Baru saja hendak duduk, teleponku bergetar 3 kali. Rina, Ayah, lalu Arya. Pesan dari Rina masuk lebih dulu, dengan gaya khasnya. Gila, kamu keren banget, opini publik berbalik total. Di bawah video konferensi pers, netizen maki-maki keluarga suamimu. Aku membuka sebuah portal berita, mereka sudah memotong bagian penting, adegan Bu Sri membanting mangkuk, Bima berteriak minta cerai, slide perbandingan gaji dan SHM. Komentar-komentar terbaru bermunculan. Awalnya gue maki istrinya, sekarang nonton ini, gue minta maaf. Serakah banget jadi keluarga. Orang sabar ada batasnya, dan batasnya bernama Kirana.
Aku menghela napas panjang, bukan karena puas, tapi karena setidaknya kebenaran kini punya suara. Telepon berdering, dari ayah. Ayah sudah lihat, suara beliau tenang, kamu bicara singkat, padat, dan tidak emosional. Bagus, aku takut salah bicara. Ayah, tidak. Kamu bisa menjaga kepala tetap dingin. Ingat ini, Kirana, amarah itu membutakan. Hari ini kamu tidak buta, berarti kamu sudah menang separuh pertempuran. Sisanya, serahkan pada hukum. Aku mengangguk, meskipun ayah tidak bisa melihat. Saat itu juga, di sebuah kamar pengap di penginapan murah, 3 orang lainnya juga sedang menatap layar ponsel. Bima duduk di lantai, masih memegang ponselnya. Video konferensi pers baru saja berakhir, ia masih belum berani menutupnya. Bu Sri memegangi dada, napasnya tersengal. Dia rekam semuanya. Kapan kamera itu dipasang? Dinda memukul sisi ranjang dengan keras. Aku kira dia itu polos, ternyata dia sudah pasang perangkap dari awal. Jahat sekali dia, Bu. Di ponsel Dinda, notifikasi terus masuk. Komentar hujatan, pesan cemoohan, teman-teman yang menghapus pertemanan. Foto-foto yang dulu ia unggah pamer tas mahal dan klub malam kini diangkat kembali sebagai ilustrasi adik ipar benalu. Pintu kamar penginapan digedor keras. Mas Bima, tolong segera bayar untuk malam ini. Kalau media datang ke sini lagi, saya tidak akan tinggal diam. Tempat saya ini tempat usaha, bukan lokasi syuting. Bima mengangkat wajah, matanya kosong. Ternyata ia tidak hanya kehilangan istri dan rumah, tapi juga perlahan kehilangan tempat bernaung. Serakah membawa celaka, pepatah lama itu kini menggema di antara dinding yang lembab. Sore harinya, Arya masuk ke ruanganku, meletakkan sebuah map tipis di meja. Bu, saya laporkan 3 hal cepat, mohon perhatiannya. Aku menyesap teh, hatiku sudah siap. Pertama, 30 menit setelah konferensi pers, dirut perusahaan tempat Mas Bima bekerja menelepon langsung ke ayah. Beliau minta maaf, mengaku tidak tahu menahu masalah keluarga ibu, dan mengirim email pemberitahuan PHK untuk Mas Bima, karena telah mencemarkan nama baik mitra bisnis, dan merusak citra perusahaan. Aku tidak terkejut. Sebuah kontrak kerja sama bernilai puluhan miliar setahun. Tidak ada yang mau mempertahankan seorang karyawan yang baru saja dicap buruk oleh seluruh negeri. Kedua, Arya membuka halaman baru. Saat memeriksa rekening perusahaan, tim audit mereka menemukan adanya aliran dana rutin dari kas perusahaan ke sebuah rekening tak dikenal. Nama kontak yang disimpan di ponsel Mas Bima adalah adik manis. Aku mengerutkan kening. Simpanan? Awalnya kami kira begitu. Arya tersenyum tipis. Tapi ternyata bukan. Itu adalah rekening seorang staf akuntan internal. Mereka berdua bekerja sama menggelapkan dana perusahaan selama hampir 2 tahun. Totalnya cukup besar. Saat diperiksa, barulah ketahuan. Ternyata mereka selama ini dipalak oleh manajer mereka sendiri. Aku bersandar di kursi, hatiku terasa dingin sekaligus geli. Ternyata ia tidak hanya bergantung pada gajiku, tapi juga pada uang hasil korupsi. Lalu yang ketiga, perusahaan tersebut sudah menyerahkan semua bukti ke pihak berwajib. Arya berkata pelan, sore ini, kepolisian sudah mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Mas Bima, untuk penyelidikan lebih lanjut atas tuduhan penggelapan dana dan penyalahgunaan jabatan. Saya rasa malam ini dia tidak akan berada di penginapan itu lagi. Aku diam, memandang keluar jendela kaca. Kota di bawah sana masih terang benderang, kendaraan masih berdesakan. Tak ada yang peduli seorang pria bernama Bima Aditya baru saja ditangkap. Bu Kirana, apa ibu mau mengajukan permohonan keringanan hukuman untuknya? Tanya Arya hati-hati. Aku menggigit bibir. Aku teringat sosoknya saat masih miskin, mengendarai motor butut membawaku makan sate di pinggir jalan. Teringat malam-malam kami berpelukan di kamar kos yang panas. Teringat matanya saat pertama kali aku bilang aku mau menikah denganmu. Tapi kemudian, aku juga teringat semangkuk nasi yang pecah di kakiku, kalimat cerai saja biar tidak punya beban. Teringat video ia menangis, memainkan peran korban, dan menguburku di bawah lumpur opini publik. Siapa yang menabur, dia yang menuai, jawabku pelan. Aku tidak akan menambah atau mengurangi hukumannya.
Aku hanya menarik diriku keluar dari lumpur itu. Arya mengangguk. Baik, kita tunggu keputusan pengadilan. Setelah ia pergi, aku duduk sendirian cukup lama. Anehnya, tidak ada rasa senang, tidak ada rasa kemenangan. Hatiku hanya terasa kosong dan lapang. Ternyata saat seseorang jatuh, suara benturan yang paling keras bukan di tanah, tapi di dalam hati orang yang pernah menyayanginya. Menabur angin, menuai badai, tapi melihat orang yang pernah tidur seranjang denganku akan masuk penjara, sehancur apapun perasaanku, aku tetap tidak bisa tertawa. Aku hanya bisa berbisik pada diri sendiri, sampai di sini saja, utang piutang kita lunas. Sisa hidupmu, ku kembalikan padamu dan hukum karma. Sedangkan aku, mulai besok, harus belajar hidup seolah tidak pernah ada nama Aditya di belakang namaku. Beberapa hari setelah mendengar kabar Bima ditahan, aku membenamkan diri dalam pekerjaan, berusaha untuk tidak memikirkannya lagi. Tapi hidup memang tak bisa ditebak, drama keluarga Bima belum juga usai. Sore itu, ayah meneleponku, meminta aku pulang ke rumah utama untuk makan malam. Sudah lama kami tidak duduk berdua dengan tenang tanpa urusan bisnis atau pemegang saham. Kamu kurusan? Ayah mengambilkan sepotong ikan bakar untukku. Pekerjaan banyak. Soal yang lalu biarkan saja berlalu. Aku baik-baik saja, ayah. Aku tersenyum, hanya sedikit lelah. Ayah menyesap tehnya, sedikit ragu. Oh ya, kemarin Pak Hartono telepon ayah, cerita hal aneh soal mantan adik iparmu. Nama Pak Hartono disebut, jantungku berdebar. Bapak Hartono, sahabat ayah sejak merintis usaha, sekarang adalah Dirut Fantama Group, mitra besar Wijoyo Group, dan salah satu dari sedikit orang yang tahu identitas asliku selama ini. Aku meletakkan sendok. Dinda mencari beliau, ayah mengangguk. Dia mengirim pesan pada asisten Pak Hartono, bilang ada urusan penting soal menantu CEO Wijoyo Group, minta bertemu 4 mata di kamar VIP Hotel Bintang 5. Aku memejamkan mata, sudah bisa menebak separuh ceritanya. Ayah melanjutkan, suaranya sedikit menyindir. Waktu Pak Hartono datang, Dinda berpakaian, yah, ayah tidak perlu jelaskan. Gaun ketat belahan dada rendah, parfum menyengat. Sambil menuang anggur, dia bilang, saya tahu semuanya. Bapak dan Mbak Kirana dulu dekat sekali kan? Mungkin saking dekatnya sampai susah diucapkan ya. Aku mengerutkan kening. Dia menuduhku selingkuh dengan Pak Hartono? Iya, ayah menghela napas. Dia bilang kamu memanfaatkan hubungan dengan mitra bisnis, menggunakan uang perusahaan untuk main belakang, korupsi, dan lain-lain. Dia bilang dia punya banyak rahasia. Kalau Pak Hartono mau, dia bisa menjualnya dengan murah. Sebagai gantinya, Pak Hartono harus mengurus kakaknya dan ibunya, dan memberinya sandaran baru. Aku tersenyum getir. Benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga. Dia pikir dia sedang di pasar, menjual sayur. Pak Hartono sangat tenang, kata ayah. Dia duduk mendengarkan tanpa membantah. Tapi di bawah meja, ponselnya sudah dalam mode rekam suara. Setelah mendengarkan sebentar, dia bertanya, kamu yakin yang kamu bicarakan ini rahasia Wijoyo Group? Dinda mengangguk antusias. Saya tahu banyak. Dari urusan uang sampai urusan pribadi Mbak Kirana. Bapak mau menjatuhkannya. Tinggal saya buka mulut. Aku membayangkan adegan itu dan merasa merinding. Seorang gadis berusia 20-an tahun yang terdesak, mencoba bertahan dengan menjual harga diri orang lain. Lalu apa yang Pak Hartono lakukan? Tanyaku. Ayah tersenyum kecil. Pak Hartono menelepon istrinya. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Tante Leni, istri Pak Hartono, terkenal di kalangan pebisnis sebagai wanita yang cerdas, pencemburu, dan sangat menyayangi suaminya. Siapapun segan padanya, tapi dia tidak meminta istrinya datang untuk melabrak, kata ayah. Dia bilang, Mas lagi dibujuk sama seorang gadis untuk menjual rahasia bisnis Wijoyo Group dan diajak macam-macam. Tolong teleponkan keamanan hotel dan polisi ya. File rekamannya Mas kirim sekarang. Aku terdiam, merasa kasihan pada Dinda lebih dari sekadar marah. Menurut cerita ayah, sekitar 15 menit kemudian, keamanan hotel mengetuk pintu, tidak sendirian, tapi bersama 2 orang polisi berpakaian preman.
Mereka dengan sopan meminta Pak Hartono keluar untuk menjaga citra tamu VIP dan tinggal untuk berbicara dengan Dinda. Dia menangis, membantah, bilang dia dijebak, kata ayah. Tapi rekamannya lengkap, suaranya jelas sekali. Polisi tidak menahannya karena belum cukup bukti spionase industri, tapi pihak hotel membuat berita acara atas tindakan mengganggu dan menggoda tamu di kamar. Mereka mengantarnya keluar lewat pintu belakang dan memasukkannya ke dalam daftar hitam seumur hidup. Aku bertanya pelan, ada yang lihat, ayah? Banyak, ayah mengangkat bahu. Wartawan gosip kenalan Tante Leni sudah menunggu di parkiran. Mereka tidak bisa merekam di dalam, tapi berhasil memotret dengan jelas saat dia, dengan rambut acak-acakan, maskara luntur, sambil menjinjing 2 koper besar, digiring oleh keamanan. Hari ini beberapa portal berita sudah menaikkan judul, selebgram diduga goda pengusaha di Hotel Bintang 5. Aku menghela napas. Bayangan adik ipar yang dulu angkuh memamerkan tas mahal dan menghinaku karena hemat, kini dihancurkan oleh media sosial. Di mana-mana muncul komentar terlalu banyak gaya, hidup jadi berantakan. Kamu marah? Tanya ayah. Aku menggeleng. Marahku saat dia menghinaku, saat dia menghasut Mas Bima. Kalau sekarang, melihat keadaannya, aku hanya kasihan. Serakah membawa celaka. Dia serakah akan kemewahan tapi lupa membangun fondasi. Serakah akan uang tapi tidak mau berusaha sendiri. Jatuh seperti ini memang sakit, tapi mungkin baru cukup untuk menyadarkannya. Ayah mengangguk pelan. Karma datangnya cepat, tapi tidak selalu untuk membuat orang lain puas. Terkadang, itu hanya untuk membuat pelakunya bercermin. Dalam perjalanan pulang, kisah Dinda terus berputar di kepalaku. Tiba-tiba aku teringat beberapa tahun lalu, saat ia masih mahasiswi dari kampung, matanya berbinar, menunjukkan ijazah kelulusannya padaku. Mbak Kirana, nanti aku akan kerja keras, beli rumah sendiri untuk ibu dan Mas Bima, biar nggak ada lagi yang meremehkan keluarga kita. Mimpinya dulu tidak salah. Yang salah adalah cara ia memilih jalan pintas untuk mencapainya. Malam itu, berdiri di balkon menatap kota, aku sadar, tidak semua orang tahan dengan sorotan lampu yang terlalu terang. Ada yang memilih naik lift kesuksesan orang lain, dan saat lift itu putus, mereka jatuh bebas. Sedangkan aku, setelah semua benturan, hanya ingin menaiki tangga kesuksesanku sendiri, pelan tapi pasti, dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun berpegangan padaku seolah aku ini pelampung di tengah badai. Kukira setelah jatuhnya Bima dan Dinda, semuanya akan mereda. Aku menyibukkan diri dengan proyek teknologi hijau, jadwal rapat begitu padat hingga tak ada waktu untuk memikirkan masa lalu. Sampai suatu Jumat sore, saat aku sedang mempresentasikan rencana pada para manajer, telepon interkom di meja berdering. Jalur ini hanya bisa dihubungi oleh resepsionis lobi atau Arya. Aku mengerutkan kening, memberi isyarat pada yang lain untuk berhenti sejenak, lalu mengangkat telepon. Kirana di sini, suara Arya di seberang terdengar pelan, tidak seperti biasanya. Ada apa? Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Ibunya Mas Bima. Bu Sri. Beliau datang dari tadi, keamanan sudah menahannya di luar, tapi Arya berhenti sejenak. Beliau berlutut, Bu. Seluruh tubuhku terasa dingin. Tolong tampilkan CCTV lobi di layar monitor, Arya, kataku, suaraku tiba-tiba menjadi berat. Di dinding seberang, layar besar yang biasanya untuk memantau pasar saham, kini menampilkan gambar dari lobi. Di tengah lantai marmer yang berkilauan, seorang wanita tua dengan rambut yang sudah banyak memutih, pakaian lusuh, sedang berlutut. Kedua tangannya tertangkup di depan dada, mulutnya terus komat-kamit. Aku butuh beberapa detik untuk sadar bahwa itu adalah Bu Sri. Bukan lagi Bu Sri dengan baju sutra, rambut disasak, dan perhiasan berkilauan. Di hadapanku adalah seorang wanita tua kurus, punggungnya bungkuk seolah menanggung beban berat, matanya cekung, dan kedua lututnya menekan lantai yang dingin. Beberapa karyawan yang lewat berhenti dengan canggung. Petugas keamanan mencoba membantunya berdiri. Bu, ayo berdiri Bu. Di sini banyak orang. Kalau ada apa-apa, bisa dibicarakan baik-baik. Bu Sri justru semakin menangis. Saya mau ketemu Kirana.
Anak saya salah, saya tahu. Nak, ibu mohon. Selamatkan Bima. Dia di penjara. Nanti dia bisa mati di sana. Nak, suara isaknya terdengar melalui speaker intercom, menggema di ruang rapat. Tak ada yang berani bersuara, semua mata tertuju padaku. 5 tahun menjadi menantu, aku pernah mendengar berbagai nada suara Busri. Suara manis, menantu itu anak. Suara ketus, dasar mandul. Suara sinis saat menghinaku tidak bisa punya anak. Suara puas saat membanting mangkuk nasiku. Hari ini adalah suara keputusasaan. Bu Kirana, suara Arya terdengar pelan di telepon. Beliau minta bertemu ibu sebentar saja. Keamanan menunggu perintah ibu. Apa ibu mau turun? Aku menatap lama sosok yang sedang berlutut itu. Lututnya menekan lantai, setiap kali ia menunduk, tubuhnya sedikit bergeser di atas marmer, pasti sangat sakit. Tapi anehnya, dalam setiap kalimatnya, ia hanya menyebut Bima. Tak sekalipun ia berkata, "Ibu yang salah, maafkan ibu." Aku menarik napas perlahan. Jika aku adalah Kirana setahun yang lalu, aku pasti sudah berlari turun, pikirku. Tapi sekarang, aku adalah CEO sebuah perusahaan besar. Lobi kantor bukan panggung drama keluarga. Aku mendekatkan mikrofon intercom ke mulut. Arya, saya tidak akan turun. Minta keamanan untuk tidak kasar tapi jaga ketertiban. Tolong sampaikan pesanku pada beliau. Baik Bu, silakan. Sebentar lagi, berikan beliau uang tunai 1 juta rupiah dan nomor telepon taksi yang terpercaya. Minta sopirnya mengantar beliau sampai ke depan rumahnya di kampung. Biaya taksi kita yang bayar. Itu adalah bantuan terakhir dariku untuknya. Aku berhenti sejenak, tenggorokanku tercekat, dan tolong sampaikan padanya, persis seperti ini, mangkuk nasi malam itu sudah pecah. Kebaikan dan kesabaran 5 tahun putri Anda, sudah Anda buang ke lantai. Sesuatu yang sudah pecah tidak akan bisa kembali utuh. Mulai sekarang, tolong jangan pernah mencarinya lagi. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu terdengar jawaban, "Baik Bu, saya mengerti." Layar masih menampilkan adegan Arya berjalan keluar, membungkuk dan berbisik pada Busri. Beliau mengangkat wajah, menatap Arya dengan tajam, bibirnya bergerak-gerak. Aku tidak bisa mendengar, tapi aku bisa menebak itu adalah sumpah serapah, menyalahkan takdir, menyalahkan menantu yang tidak tahu balas budi. Sesaat kemudian, seorang petugas keamanan meletakkan amplop di tangan Busri, membantunya berdiri. Sopir taksi dipanggil hingga ke depan pintu. Resepsionis membuka gerbang, semua orang menyingkir. Busri menoleh ke belakang, menatap gedung kaca itu, sambil berjalan ia terus mengumpat. Sistem audio sudah dimatikan, jadi aku tidak mendengar apa-apa. Tapi aku tahu, di dalam hatinya, yang salah tetaplah seluruh dunia, kecuali dirinya sendiri. Aku mematikan layar, kembali ke ruang rapat. Tak ada yang berani bersuara. Maaf atas gangguannya, aku tersenyum tipis. Kita lanjutkan ke bagian analisis risiko proyek. Seorang manajer menatapku sejenak, lalu mengangguk dan membuka slide-nya. Rapat berlanjut seolah tak pernah ada seorang wanita tua yang berlutut beberapa puluh meter di bawah kami, tapi aku tahu, sejak saat itu, di mata mereka aku bukan lagi sekadar putri pemilik perusahaan atau bos yang baru bercerai. Aku adalah wanita yang bisa memutus tali hubungan beracun, meskipun di ujung tali yang lain ada tangisan dan permohonan. Malam itu, setibanya di penthouse, aku menyeduh secangkir teh dan duduk memandangi kota. Di kepalaku bukan lagi adegan Busri berlutut, melainkan bayangan semangkuk nasi yang pecah malam itu. Nasi yang menempel di kaki, pecahan porselen yang tergeletak di ujung sepatu. Tidak ada yang mewajibkan kita menjadi pelampung bagi orang yang pernah mencoba menenggelamkan kita, batinku. Aku dengan lembut menutup pintu terakhir untuk keluarga mertuaku di dalam hatiku. Mulai sekarang, mereka adalah bagian dari masa lalu. Dan masa depanku, sudah saatnya hanya ada nama Kirana Putri, berdiri sendiri, tanpa embel-embel nama keluarga siapapun di belakangnya. Kabar tentang sidang Bima datang di suatu pagi yang biasa. Aku sedang memeriksa dokumen saat Arya mengetuk pintu, meletakkan amplop tipis di mejaku. "Bu Kirana,
Pagi ini sidang sudah selesai. Ini salinan putusannya. Aku menatap kertas itu. Hatiku terasa sedikit berat, tapi tanganku sangat tenang. Baris-baris huruf tercetak jelas. Bima Aditya, terdakwa kasus penggelapan dana dan penyalahgunaan jabatan, vonis 7 tahun penjara. 7 tahun, bukan angka yang terlalu besar bagi media, tapi itu adalah sisa masa muda yang harus ia habiskan. Aku terdiam cukup lama. Bagaimana keadaannya di sidang? Tanyaku. Arya menjawab singkat. Dia hanya menunduk, tidak membantah, tidak menyalahkan siapapun. Tidak menyebut nama ibunya, atau adiknya. Dia hanya bilang, "Saya serakah, saya terima hukumannya." Aku menutup map putusan itu, meletakkannya di samping. Anehnya, tidak ada rasa puas, tidak ada perasaan karma dibayar tunai seperti yang sering dikomentari orang-orang. Aku hanya merasa lelah. Lelah untuk diriku sendiri yang pernah percaya bahwa pria sederhana adalah pelabuhan terakhir. Lelah untuknya yang kini membalas kebaikan mantan istrinya dengan 7 tahun di balik jeruji, dan yang paling lelah adalah menyadari bahwa sebuah pernikahan harus berakhir dengan 2 kata, kasus korupsi. Apa ibu mau mengirim sesuatu pada pengacaranya? Surat permohonan keringanan hukuman, mungkin? Tanya Arya ragu. Aku menatap lurus ke jendela kaca, di mana kota sedang bermandikan cahaya matahari. Tidak, aku tidak akan menambah atau mengurangi hukumannya. Bagianku sudah selesai sejak malam mangkuk nasi itu pecah. Setelah itu, yang ada hanya dia dan hukum. Arya mengangguk dan meninggalkan ruangan. Aku duduk termenung, pikiranku kosong. Kenangan lama berdatangan. Bima yang mengantarku dengan motor bututnya. Bima dengan wajah penuh oli duduk di warteg. Bima yang dengan canggung memegang tanganku di kamar kos yang panas. Jika hari itu aku jujur bahwa aku adalah putri seorang konglomerat, apakah semuanya akan berbeda? Atau ia justru akan rusak lebih cepat? Uang tidak merusak laki-laki, ayah pernah berkata. Uang hanya menunjukkan sifat asli mereka. Mungkin benar. Gajiku yang 150 juta, ditambah sedikit uang gelap dari kas perusahaannya, telah menelanjangi seluruh sifat aslinya. Sore harinya, aku pulang ke rumah orang tuaku. Jalanan desa masih sama, rumpun bambu berdesir ditiup angin, aroma jerami yang baru dipanen tercium manis. Ibuku, setelah mendengar vonis Bima, hanya menghela napas. Sudahlah nak, siapa menabur, dia yang menuai. Kita tidak berbuat jahat, jadi tidak perlu takut. Anggap saja ini biaya sekolahmu, mahal, tapi sekali belajar, ingat seumur hidup. Malam itu, berbaring di ranjang lamaku di rumah, aku mendengar suara jangkrik di luar. Aku memikirkan vonis 10 tahun itu. Orang bilang, sehari di penjara bagai setahun di luar, 7 tahun itu adalah harga yang harus ia bayar untuk keserakahan dan kepengecutannya yang berlindung di balik istri. Lalu, berapa hargaku? 5 tahun masa muda, sebuah pernikahan yang hancur berkeping-keping, beberapa luka di hati. Bedanya, aku bisa melangkah keluar. Sedangkan dia, harus menghitung hari di dinding penjara, sampai bisa melangkah keluar. Sekitar sebulan setelah vonis, Rina mengajakku makan siang di sebuah restoran Italia di dekat kantornya. Hari ini aku yang traktir. Anggap saja syukuran kamu resmi bebas dari utang mantan suami, kata Rina. Aku tersenyum, mengangkat gelas minumanku. Utang apapun pasti ada tanggal jatuh temponya. Setengah jalan makan, Rina tiba-tiba menatap keluar jendela, matanya membelalak, garpu di tangannya berhenti di udara. Kirana, tenang ya, aku baru saja lihat Dinda. Hatiku sedikit terenyuh, tapi mulutku tetap tenang. Dia sama siapa? Pengusaha kaya lagi? Rina menggeleng. Bukan. Dia lagi angkat nampan di warung kopi pinggir jalan seberang sana. Pakai seragam oranye, rambutnya dikuncir, tangannya gemetar pegang gelas es teh, aku terdiam. Rina melanjutkan, matanya masih menatap keluar. Tadi pagi aku beli kopi di sana baru sadar itu dia. Waktu aku mau pergi, pas banget segerombolan teman lamanya lewat naik mobil mewah, dan dananya menor. Aku bisa membayangkan adegan itu, tenggorokanku tercekat. Gerombolan itu berhenti mendadak,
Nunjuk-nunjuk dia sambil ketawa keras, suara Rina mengecil. Salah satunya bahkan ngeluarin HP, kayaknya mau foto buat story. Dinda cuma berdiri mematung, tangannya masih pegang nampan, matanya merah tapi nggak bisa nangis. Aku menopang dagu, melihat ke seberang jalan. Dari lantai 2, hanya terlihat beberapa meja plastik dan bayangan seragam oranye yang bergerak di bawah terik matahari. Wajahnya tidak jelas. Tapi aku tahu di antara mereka ada mantan adik iparku. Tadi aku sempat mau panggil dia. Rina menghela napas. Tapi kupikir, dunia kita sekarang sudah terlalu beda. Aku kasih dia uang belum tentu membantu, malah bisa bikin dia makin malu. Aku tersenyum sedih. Iya. Ada beberapa kejatuhan yang harus dihadapi sendiri. Orang lain mengulurkan tangan, malah bisa-bisa bikin tulangnya makin patah. Rina menatapku. Kamu sudah tidak marah lagi sama dia? Aku menggeleng. Marah untuk apa? Dia sudah membayar harganya. Gadis yang dulu baru datang ke kota sambil memeluk ijazah pernah bilang padaku, nanti aku akan beli rumah untuk ibu, biar nggak ada yang meremehkan keluarga kita lagi. Mimpinya tidak salah. Yang salah, dia memilih naik lift milik orang lain. Aku meletakkan serbet di meja, berkata pelan, sekarang liftnya putus, dia harus belajar berjalan lagi dari awal. Selesai makan. Mau coba beli kopi di sana? Tanya Rina. Aku menatap ke seberang jalan sekali lagi, lalu menggeleng pelan. Tidak usah. Biarkan dia bekerja seperti karyawan biasa. Kehadiran kita hanya akan menjadi kenangan buruk yang tidak perlu diingatnya. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir, ada orang-orang yang tidak lagi kita benci, tapi juga tidak ingin kita temui lagi, karena bertemu dengannya hanya akan menarik kita berdua kembali ke lubang yang sama, lubang yang sudah berhasil kupanjat. Aku tidak mau terpeleset lagi. Pesan dari Arya masuk, tepat saat aku baru saja menandatangani setumpuk dokumen tebal. Bu Kirana, ada yang menawar villa di komplek lama. Harganya sesuai taksiran, 20 miliar. Mereka mau cepat. Aku menatap layar beberapa saat, lalu meneleponnya. Tanyakan pada mereka, pembayaran tunai, tidak ada cicilan, tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau setuju, langsung tanda tangan. Saya hanya punya satu syarat. Baik Bu, apa itu? Serah terima secepatnya. Aku ingin membersihkan semua kenangan di sana dari hidupku. Sore harinya, aku kembali ke villa itu untuk terakhir kalinya. Tim kebersihan sudah bekerja beberapa hari. Barang-barang keluarga mertuaku sudah tidak ada, hanya tersisa perabotan dasar dan kenangan yang tersembunyi di setiap sudut. Aku melewati dapur, menyentuh permukaan meja marmer tempat mangkuk nasi itu pecah. Naik ke kamar tidur utama, tempat di mana aku tak pernah merasa sebagai pemiliknya. Semuanya terasa kosong, seperti rumah contoh di pameran. Indah, tapi tak bernyawa. Apa ada yang mau ibu simpan? Tanya Arya. Aku menggeleng. Tidak, hal yang paling berharga untuk disimpan sudah kubawa. Kepala yang lebih jernih dan hati yang lebih tahu cara menyayangi diri sendiri, akta jual beli ditandatangani, 20 miliar langsung masuk ke rekeningku. Arya bertanya, ibu mau apakan uang ini? Kembalikan pada Bapak Baskoro, atau beli rumah lain? Malam itu, aku makan malam dengan ayah di rumah utama. Menjelang selesai, aku berkata pelan, Ayah, aku sudah jual villa itu. Ayah hanya bergumam, uang itu milikmu, kamu mau apakan? Aku tidak akan kembalikan ke ayah. Aku menatapnya lurus. Aku mau pakai semua 20 miliar itu untuk mendanai divisi R&D proyek teknologi hijau kita. Aku mau Wijoyo Group tidak hanya kaya, tapi juga lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ayah meletakkan sendoknya, sedikit terkejut, lalu tertawa. Keputusan yang bagus, mengubah lumpur menjadi teratai. Sebuah rumah penuh kenangan buruk, kamu ubah menjadi mesin pencetak uang untuk masa depan. Biaya sekolahmu anggap saja sudah balik modal. Aku tertawa, biaya sekolah 5 tahun jadi menantu. Ya, ayah. Iya. Ayah mengangguk. Kamu pikir cuma kamu yang lelah? 5 tahun itu ayah lihat kamu kurusan. Mata pandamu hitam, ayah juga sedih. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa ayah ajarkan dengan kata-kata, hanya hidup yang bisa.
Ayah bisa memberimu uang, tapi tidak bisa membelikanmu pengalaman membaca orang, apalagi membelikanmu mental untuk duduk di kursi CEO. Beliau menuang sedikit anggur lagi, suaranya melambat. Kamu harus merasakan sendiri bagaimana rasanya diremehkan, dimanfaatkan, dianggap mesin ATM. Baru setelah itu kamu bisa menghargai karyawan, tahu cara menggunakan orang, dan tahu kapan harus membuang orang. 5 tahun itu bagi ayah adalah biaya sekolah. Mahal, tapi setimpal. Aku merasa mataku panas, mencoba tersenyum. Jadi, aku lulus dari sekolah kehidupan dengan nilai baik. Bukan pas-pasan lagi ya, ayah. Sangat baik, beliau mengusap tanganku. Yang terpenting, kamu tidak membiarkan dendam menelanmu. Kamu memilih melangkah maju, bukan menarik orang lain tenggelam bersamamu. Itu sudah cukup. Malam itu, kembali ke penthouse, aku membuka aplikasi perbankan. Melihat angka 20 miliar di rekening, lalu mentransfer semuanya ke dana proyek. Setelah menekan tombol konfirmasi, hatiku terasa sangat ringan. Rumah tua itu benar-benar telah lepas dari tanganku. Tapi dari puing-puing kenangan yang pernah menyaksikan air mataku, aku sedang membangun sesuatu yang lain, arah baru bagi perusahaan, dan kehidupan baru bagi diriku sendiri. Suatu sore setelah rapat, Arya mengetuk pintu, membawa amplop coklat dengan stempel merah. Surat dari Lembaga Pemasyarakatan Bu, dari Bapak Bima. Aku menatap amplop itu cukup lama. Setengah ingin membuka, setengah ingin membuangnya ke tempat sampah. Akhirnya, aku tetap merobek ujungnya, menarik keluar selembar kertas yang dilipat 4. Tulisan tangannya yang dulu rapi, kini sedikit berantakan, seolah ditulis dengan tangan gemetar. Kirana, aku menulis surat ini bukan untuk meminta maaf. Aku tahu aku tidak pantas. 6 bulan di dalam sini, aku baru punya waktu untuk berpikir kenapa dari seorang pria biasa, aku bisa jadi seperti ini. Aku membaca baris demi baris. Dulu aku kira aku benar-benar tulus mencintaimu, saat kita masih di kamar kos yang panas, makan mie instan. Tapi saat aku tahu kamu adalah putri konglomerat dengan gaji 150 juta bukan 15 juta, di kepalaku mulai muncul pikiran kecil, punya istri hebat, hidupku jadi lebih ringan. Pikiran kecil itu, ditambah dengan uang yang kamu keluarkan, ditambah hasutan ibu dan adikku, perlahan tumbuh menjadi monster, diberi tapi tidak berterima kasih, memakai uangmu tanpa rasa malu. Sampai saat aku berani korupsi pun, aku masih percaya kalau ada apa-apa, kamu pasti akan menolongku. Mataku terasa panas, bukan karena kasihan, tapi karena setiap katanya benar. Hari aku berteriak minta cerai, aku kira kamu akan menangis dan memohon. Aku tidak menyangka kamu hanya bilang baik lalu berbalik pergi. Sampai saat aku ditangkap, aku baru sadar, yang menendangku ke dalam lumpur ini bukan kamu, tapi diriku sendiri. Di sini aku belajar pertukangan kayu. Siang hari memahat, malam tidur lebih awal. Anehnya, aku merasa damai. Aku tidak lagi berperan sebagai kepala keluarga, hanya seorang narapidana. Aku punya waktu untuk melihat diriku sendiri, melihat 5 tahunmu sebagai menantu di rumahku. Di bagian akhir, tintanya sedikit luntur. Aku tidak minta kamu kembali, juga tidak minta kamu menolongku. Aku hanya ingin bilang, terima kasih karena tidak menolongku. Kalau hari itu kamu luluh, mungkin aku akan terus tergelincir dan suatu hari nanti jatuh lebih parah lagi. Semoga kamu hidup sehat dan bahagia. Jangan karena aku, kamu jadi membenci semua laki-laki. Saat aku bebas nanti, jika kita bertemu di jalan, aku janji akan mengambil jalan lain, Bima. Aku melipat surat itu, duduk terdiam cukup lama. Di dalam hati, seolah ada yang melepaskan ikatan lama. Sakit, tapi terasa ringan. Malamnya, aku pergi ke balkon, menyalakan sebatang korek api. Api kecil membakar ujung kertas, perlahan merambat ke barisan tulisan, abunya terbang terbawa angin malam. Aku tidak menyisakan sepotong pun, masa lalu sudah saatnya dibakar habis, bukan disimpan di laci untuk sesekali menimbulkan nyeri. Besok, aku tetap CEO Wijoyo Group. Bedanya, dalam kisah hidupku, bab yang berjudul keluarga mantan suami telah resmi ditutup. 2 tahun kemudian, semua keriuhan itu berlalu. Nama Kirana Putri di media tidak lagi lekat dengan kata drama,
Tapi dengan frasa seperti CEO wanita muda, proyek teknologi hijau, dan titik balik Wijoyo Group. Ayahku sudah pensiun dan menjadi penasihat. Rambutnya semakin memutih, tapi sorot matanya lebih ringan. Dalam sebuah rapat dewan direksi, ia menatapku dan tersenyum. Mulai sekarang, lakukan saja apa yang menurut hati dan pikiranmu benar. Tugas ayah sekarang hanya untuk bangga. Jumat sore, gedung kantor mulai sepi. Aku masih duduk di ruang kerjaku di lantai teratas. Di bawah, kota menyalakan lampunya, kendaraan seperti aliran sungai cahaya yang berkelok-kelok. Aku mematikan laptop, duduk diam, mendengarkan suara AC dan detak hatiku yang tenang. Pintu terbuka tanpa ketukan. Hanya satu orang yang berani melakukannya. Ibu CEO, belum pulang, mau menginap di kantor. Rina, dalam gaun merah untuk pesta, menjinjing tas, tersenyum lebar. Aku tertawa, sebentar lagi, mau kemana dandan secantik itu? Kondangan adik kelas. Sengaja nggak ngajak kamu, takut kamu alergi sama gaun pengantin, Rina bercanda, lalu menjadi serius. Hei, sudah 2 tahun. Kamu nggak niat buka hati lagi? Atau mau sendiri saja seumur hidup? Aku menopang dagu, menatap kegelapan di luar. Aku tidak takut pernikahan. Aku hanya tidak lagi takut sendirian. Kalau nanti ada yang datang, orang itu harus berjalan di sampingku, bukan memanjat ke atas kepalaku atau dompetku. Rina tertawa terbahak-bahak. Oke, dengar kalimat itu, aku tahu kamu belum trauma, masih percaya sama laki-laki. Aku tenang. Setelah ia pergi, ruangan kembali sunyi. Aku berdiri, mendekat ke dinding kaca, bayanganku terpantul di kegelapan malam. Seorang wanita dengan setelan sederhana, tanpa sisa citra menantu keluarga Bima Aditya. Tiba-tiba aku sadar, hal-hal yang dulu menghantuiku, mangkuk nasi yang pecah, umpatan, kalimat minta cerai, ibu mertua yang berlutut, surat yang terbakar kini jika diingat kembali, rasanya seperti menonton film lama. Ingat ceritanya, tapi sudah tidak sakit lagi. Dulu aku pikir kebahagiaan adalah menikah, punya rumah, dan punya mertua yang sayang. Sekarang aku paham, kebahagiaan adalah menjadi tuan atas hidupmu sendiri. Tahu kapan harus mengakhiri sesuatu, tahu kapan harus berbalik dari hubungan yang hanya menguras tenagamu. Aku teringat banyak wajah perempuan yang pernah mengirim pesan, menceritakan kisah mereka sebagai menantu yang diremehkan, dianggap sebagai mesin pencari uang. Aku berharap, setelah mendengar ceritaku, mereka akan mengerti. Menjadi menantu bukan berarti kehilangan harga dirimu. Mengalah bukan berarti pasrah seumur hidup. Aku berbisik pelan, pada diriku sendiri dan pada para wanita yang sedang berjuang di luar sana. Uang bisa hilang, rumah bisa dijual, suami bisa diceraikan. Hanya harga diri, jangan biarkan siapapun mengambilnya. Kita tidak bisa memilih mertua, tapi kita selalu punya pilihan tentang bagaimana kita menjalani hidup.